penggerak. Perkenalkan, saya Endang Savitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.1 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini dapat diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan. Kemerdekaan dalam pendidikan yaitu anak diberi kebebasan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kodratnya. Namun, guru tetap menjadi pendamping dan memberi tuntutan supaya anak tidak kehilangan arah dan berakibat mencelakakan diri. Peserta didik sebagai subjek. Ki Hajar Dewantara memandang peserta didik sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Peserta didik adalah pihak yang aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima materi pelajaran. Proses pendidikan juga harus menyenangkan. Peserta didik memiliki hak untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana mereka ingin belajar. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Di sini, guru juga berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Artinya, guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan tunggal. Guru bertugas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas guru adalah sesuai dengan semboyannya, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang semboyan tersebut. Ing ngarsa sung tulada, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ing ngarsa sung tulada berarti di depan menjadi contoh atau panutan yang harus dilakukan oleh semua guru. Seorang guru sebagai pemimpin dalam kelas harus memberi contoh yang baik bagi siswanya. Dalam arti mereka harus mampu mempraktikkan nilai-nilai yang mereka ajarkan seperti disiplin, kerja keras, kejujuran, dan toleransi. Seorang guru juga harus bisa menjadi panutan yang baik bagi siswa-siswanya. Bahkan guru juga harus bisa mencontohkan pentingnya untuk menghargai perbedaan dan memperkuat kerjasama. Dengan demikian, ing ngarsa sung tulada sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai sebuah pedoman bagi guru dalam membentuk siswanya menjadi individu yang berkualitas. Ing madya mangunkarsa. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan ing madya mangunkarsa yang bermakna di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan. Semboyan ini perlu dilakukan oleh guru untuk membimbing para siswa dalam membangun cita-cita yang tinggi dan mulia. Dalam arti selain itu, semboyan ini juga bisa diartikan sebagai sebuah ajakan untuk mengembangkan potensi diri, sehingga seorang guru memiliki peran untuk membantu para siswa menemukan potensi diri yang bisa dikembangkan. Jadi dari semboyan ini, seorang guru berperan penting dalam membentuk manusia yang berkarakter, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Tuturi handayani. Semboyan terakhir adalah tuturi handayani, di belakang memberi semangat atau dorongan. Pada semboyan ini, sosok guru diharapkan bisa memberikan semangat dan dorongan kepada para siswanya. Dalam arti, dengan begitu para siswa memiliki keberanian dan pendukung dalam mencapai cita-cita yang diinginkannya. Dorongan atau semangat yang bisa diberikan pada para siswa cukup beragam, dari pendidikan yang berkualitas, fasilitas pendidikan, hingga dukungan secara moral. Rasa semangat yang diberikan oleh guru akan membuat para siswa berani menggapai cita-citanya, mencari pendidikan sesuai yang diinginkan.
Tiga semboyan ini pun jadi terkenal untuk menggambarkan peran sosok guru atau pemimpin atas siswa atau anak buahnya. Jika menilik lebih dalam, sekolah atau kelas pun sudah merupakan sebuah sistem pendidikan dalam ruang yang kecil. Kondisi dan permasalahan tiap kelas pasti berbeda-beda. Tiap sekolah juga berbeda-beda. Apalagi tiap daerah yang memiliki dasar budaya yang jelas, berbeda seperti yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas Trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas, yaitu yang pertama, asas kontinuitas. Asas ini yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, asas konvergensi. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Yang ketiga, asas konsentris. Asas ini diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pendidikan berpihak kepada peserta didik ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Sehingga terbentuklah karakteristik pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, manusia merdeka. Lalu, murid bisa mengembangkan potensi, bakat dan minat, serta kodrat anak, kodrat alam atau kodrat zaman. Pada proses pembelajaran, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan motivasi peserta didik. Munculnya potensi pada peserta didik tergantung rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Hendaknya guru dan orang tua menuntun anak dengan penuh kasih sayang dan peduli terhadap anak. Tidak semudah yang kita bayangkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara memang sulit untuk diterapkan. Di sini ada tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran adalah menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Salah satu solusi yang bisa diambil adalah mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad ini. Dengan menguasai keterampilan ini, para peserta didik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan bagi murid. Selain itu, memahami karakteristik unik setiap murid dan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kodrat anak. Ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan, tantangan muncul dalam upaya membuat aktivitas tersebut berdampak nyata bagi perkembangan murid. Solusinya terletak pada konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah. Dengan memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif, hasil yang bermakna dapat dicapai. Sekian video dari saya. Terima kasih.